Ini hari Kabari ada bersama dengan Benny Joe. Benny Joe adalah salah satu pejuang pada bulan Mei 98 dan juga salah satu founder dari Iconet. Apa kabar, Benny? Baik-baik aja. Boleh saya tanya kegiatan apa yang dikerjakan oleh Benny pada waktu Mei 98? Kegiatan 98 itu sebenarnya setelah kejadian seminggu setelah itu saya mengambil suatu inisiatif untuk melakukan sesuatu demi menunjukkan bahwa terjadinya pemerkosaan Mei 98 itu tidak dibenarkan, dan justru itu saya mempersiapkan segala sesuatunya dengan sendiri. Lalu pada bulan Juli kalau tidak salah, saya demonstrasi sendirian di Wisma Indonesia yang berada di San Francisco, dan di situ saya selama 2 jam sendirian dengan tujuan dan maksud menyatakan bahwa saya pribadi keberatan atas terjadinya pemerkosaan yang terjadi di Indonesia, karena hal ini sepantasnya ditanggulangi oleh militer atau pejabat pemerintah yang bertugas pada saat itu. Tapi kenyataannya dari pihak militer maupun polisi tidak ada di lapangan. Yang saya patut sayangkan bahwa banyak hal-hal yang terjadi yang dilakukan oleh militer sendiri, terutama Wiranto sebagai Panglima Angkatan Bersenjata pada saat itu. Dia dengan sengaja menarik seluruh pasukan yang ada di lapangan, dan lalu terjadi huru-hara karena huru-hara itu telah disusupi oleh provokator. Provokator itu adalah orang-orang dari tentaranya sendiri. Jadi dengan memajukan tentara itu di lapangan sebagai provokator, maka itu tentara yang lainnya tidak mau turun ke lapangan, takut terjadi bentrok antara militer dengan militer yang lainnya yang berpakaian preman. Maka itu selama tanggal 13, 14, dan 15 tidak terjadi apapun juga cara menanggulanginya. Justru itulah saya secara pribadi merasa mempunyai beban di hati saya untuk melakukan sesuatu dengan menunjukkan bahwa saya pribadi keberatan atas terjadinya masalah ini. Tapi hal ini sudah terjadi, sepantasnya pemerintah menghukum orang-orang yang mendalangi ataupun yang terlibat di dalam huru-hara ini. Ternyata pemerintah sampai sekarang belum mengambil tindakan apapun juga karena takut sama militer. Sebab militer itu merasa dirinya dominan dan menjadi salah satu pamung praja di Indonesia. Dan hal ini sampai sekarang Bapak Presiden SBY tidak bisa berbuat apa-apa. Yang hanya bisa dia lakukan hanya berjanji dan janji saja. Sedang hal ini patut disayangkan karena ini akan memberikan suatu image yang sangat jelek sekali untuk anta beranta, yaitu Indonesia. Oke. Terus kalau kita lihat dari Mei 98 dan sekarang udah ini tahun akan jadi 10 tahun, Mei 98 ya, dari itu Mei 98, ada perubahan apa yang Benny merasa improve atau tidak improve sampai sekarang? Kemajuan itu kelihatan ada sekali dan nyata. Cuman itu adalah suatu bentuk kosmetik yang dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya memberikan suatu perayaan Xinjia secara nasional. Itu adalah suatu sogokan. Itu yang dilakukan oleh Megawati dan Gus Dur. Bagi saya pribadi, saya melihat itu adalah suatu kosmetik untuk memberikan suatu peluang kepada para Tionghoa untuk bisa merayakan dan memberikan kebebasan kepada kita sebagai orang Tionghoa Indonesia untuk merasakan menjadi bagian Indonesia. Tapi dalam hal fakta dan kenyataannya patut disayangkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena
mereka terus terang kita ketahui dan fakta bahwa mengatakan Indonesia itu masih di bawah kekuasaan militer. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Karena militer ingin memegang peranan dan komando. Jadi mereka senang melakukan hal-hal yang di luar hukum. Dan bila mana terjadi hal-hal pelanggaran, maka mereka membungkam diri. Dan akhirnya kita semua dibungkam oleh pemerintah yang didalangi oleh militer. Oke. Visi apa yang Benny ingin lihat untuk Indonesia di masa depan, terutama suku Tionghoa yang masih tinggal di Indonesia? Suku Tionghoa itu sebenarnya adalah salah satu suku yang paling superpower sebenarnya saya melihatnya. Saya melihat kemampuan mereka untuk bisa maju di bidang politik. Karena ingat, kita ekonomi kuat, tapi politik tidak kuat, kita loyo. Karena apa? Politik itu akan melindas ekonomi kita. Karena kita tidak mempunyai kekuatan, setiap hari kita hanya dijadikan bukan dijadikan seperti apa, maksud saya itu seperti kita ini hanya cari duit. Tapi begitu huru hara terjadi seperti Mei 98, itu adalah suatu bukti dan fakta kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena kita tidak mempunyai suatu informasi. Bila mana terjadi apa-apa, kita bisa membantu diri kita, mendukung diri kita, untuk membela diri kita agar supaya jangan sampai terjadi penyerangan terhadap suku Tionghoa lagi. Karena ini adalah suatu permainan politik di mana Tionghoa dianggap tidak berdaya, Tionghoa itu tidak mampu, Tionghoa itu dianggap sebagai suku bangsa yang paling lemah, yang tidak pernah komplain, dan gampang untuk dianiaya, dan lain-lain sebagainya. Maka itu kita harus mempunyai kemampuan. Kita punya uang, dan kita pun harus mampu berpolitik. Ikut berpolitik, jangan hanya cari duit terus. Kita tahu di dunia ini tanpa uang itu sulit, tapi uang tanpa berpolitik itu lebih sulit lagi. Justru itulah sekarang malahan saya patut sayangkan dengan terjadinya huru hara 98 ini masih banyak Tionghoa yang terlibat dan yang ingin tetap mendukung orang-orang seperti militer yang mendukung mereka bahwa tidak terjadinya pemerkosaan dan urusan ini tidak terjadi, tidak didalangi oleh militer. Tapi dalam fakta dan kenyataan di lapangan itu sudah terlihat dengan mata kepala kita sendiri masing-masing. Dan hal ini sebagai manusia, suku bangsa apapun juga, kalau kita tidak bisa mempermainkan kartu kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tionghoa itu orang yang patut didukung dalam pengertian tidak melanggar hukum, dan dia adalah bagian dari Antabranta, di mana Antabranta itu tanpa Tionghoa tidak mungkin berjalan. Begitu pula Tionghoa tanpa bantuan dari pribumi pun tidak bisa berjalan. Jadi kita saling mengisi, saling menolong. Tapi dalam hal ini banyak hal-hal yang terjadi, sentimen, karena kala berdagang dengan Tionghoa, maka Tionghoa ditikam melalui politik. Jadi dalam hal ini sulit. Jadi dalam hal ini kita perlu menyadari bahwa politik adalah politik, tapi kita tetap sebagai pemerintah harus melindungi rakyatnya. Kalaupun hal sudah terjadi huru hara 98 ini, tetap biang keladinya harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan dibiarkan begitu saja, jangan dibiarkan berlarut-larut. Dan saya sangat mengharapkan sekali Komnas HAM bisa melakukan sesuatu. Jangan mau dilecehkan oleh para pejabat pemerintah, terutama dari militer, karena mereka adalah biang keladinya terjadinya huru hara. Dan sekarang terjadinya di mana barang-barang sudah harga sudah membumbung tinggi, rakyat tambah miskin, rakyat tambah susah. Siapa yang susah? Yaitu pemerintah juga. Jadi dalam hal ini perlu sekali kita saling mendukung bahwa dengan adanya kita Tionghoa di Indonesia, di Antabranta ini, bukan berarti kita bukan bagian dari bukan dari bagian Indonesia. Kita adalah bagian dari Indonesia sebelum Indonesia merdeka.